Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah, hafizana wa hafizakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan taubat, kita sampai kepada hadis ke-10, hadis yang disampaikan oleh sahabat Imran Ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma. Disebutkan Imran Ibn al-Husayn al-Khuza'i radhiyallahu anhuma, dari sahabat Imran bin Husayn al-Khuza'i dari kalangan Bani Khuza'ah, anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faaqimhu alayya fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilayha fa idza wada'at fa'tini fafa'ala فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. Dari sahabat Imran bin Husayn al-Khuza'i dari kalangan Bani Khuza'ah, ada seorang wanita dari kalangan kabilah Juhaynah. Dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia berzina sampai hamil. Ya Rasulullah, aku telah melanggar sebuah ketentuan Allah, maka tegakkan hukuman itu kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil wali perempuan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada wali penanggung jawab sang wanita yang tadi telah berzina, kamu berbuatlah baik kepada wanita ini. Kalau nanti dia sudah melahirkan, maka kamu bawa untuk menemuiku kembali wanita ini. Maka orang tadi melaksanakan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mulai memutuskan agar hukuman untuk yang telah berzina setelah dia menikah untuk segera dieksekusi. Maka wanita tadi kemudian dimasukkan ke dalam sebuah lubang, semua pakaian dia diikat agar tidak tersingkap ketika akan dirajam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar hukuman rajam segera dilaksanakan. Kemudian setelah wanita itu meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati wanita itu. Ya Rasulullah, engkau menyolati wanita itu padahal dia mati dalam keadaan setelah selesai melaksanakan zina. Maka Rasulullah SAW menyatakan, iya, wanita itu telah berzina. Akan tetapi dia telah bertaubat dengan taubat yang sangat istimewa sekali. Seandainya taubat ini dibagi untuk 70 penduduk Madinah, niscaya taubat itu bisa cukup dibagikan kepada mereka. Apakah kamu pernah mendapatkan ada seorang wanita yang siap mengorbankan sampai dirinya sendiri kepada Allah Azza wa Jalla? Ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dalam hadis ini dipahami dengan beberapa hukum fikih. Hukum yang kedua, para ulama mengatakan mereka telah sepakat bahwa wanita yang hamil tidak boleh segera dieksekusi dengan hukuman mati. Dalam kasus perzinaan dia akan dirajam, tidak boleh, karena di dalam perutnya ada bayi yang tidak berdosa dan di dalamnya ada ruh, sehingga tidak pantas dia menanggung hukuman mati bersama ibunya padahal dia tidak berdosa. Sehingga para ulama sepakat ketika ada seorang wanita yang hamil dan dia akan dilakukan eksekusi hukuman mati, maka dia harus ditunggu sampai bayinya keluar dan dilahirkan. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang menyolatkan seorang yang telah melakukan dosa besar. Termasuk di antaranya dalam kasus yang kita pelajari adalah seorang wanita yang telah berzina. Bagaimana seorang wanita yang telah mencederai kehormatan dirinya, merusak nama baik keluarga besar, bahkan masyarakat, merusak keturunannya, merusak rahimnya, mencampurkan nasab dan sebagainya. Lalu dia akan disolatin oleh orang yang terhormat, menjadi tokoh masyarakat. Nah, sehingga para ulama ahli fikih pun mereka berbeda pendapat. Boleh atau tidak seorang wanita yang telah melakukan perzinaan setelah dia mati dihukum rajam, maka disolatkan. Para ulama mengatakan, seperti Malikiyah, mereka mengatakan tidak pantas seorang tokoh masyarakat, pemimpin, seorang alim menyolatkan orang yang telah melakukan dosa besar ketika dia meninggal. Tujuannya apa? Agar masyarakat tahu bahwa hukuman untuk orang yang telah melakukan dosa besar, meremehkan hal seperti itu adalah tidak disolatkan. Dan ini menunjukkan bahwa menyolatkan jenazah
manfaatnya besar sekali. Dan ini harus kita pahami bahwa hak seorang muslim ketika meninggal yang paling bermanfaat untuk si mayit adalah kita salatkan. Ketika sang jenazah membutuhkan doa kaum muslimin, tidak bisa mengandalkan amal pribadinya, maka doa-doa kaum muslimin yang sedang berada di sekitarnya inilah yang dia harapkan. Didoakan, ya Allah ampuni dia, maafkan segala kesalahannya, jadikan kuburannya luas, jadikan tempat ini lebih baik dari rumah sebelumnya, keluarga di sini lebih baik dari keluarga sebelumnya. Ini merupakan doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam panjatkan. Akan tetapi ketika seorang melakukan dosa besar, pertama hukuman yang dia dapatkan adalah dia tidak disolatkan oleh orang yang alim. Ini menurut mazhab Malikiyah dan semua yang satu pendapat dengan beliau. Sementara para ulama yang lain wallahu a'lam mayoritas mengatakan boleh apabila dia telah bertaubat, terutama seperti kasus ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, tusalli 'alaiha wa qad zanat?" Apakah engkau akan menyolati seorang wanita yang telah melakukan perzinaan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'atuhum." Taubatnya bagus sekali. Dia berzina tapi taubatnya hebat sekali. Taubatnya indah, khalisah, murni. Dan ini sejalan dengan firman Allah, "Tubu ilallahi taubatan nasuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal wajadta ahadan mithla ma anjadat bi nafsiha?" Apakah kamu pernah mendapatkan seorang yang sampai mengorbankan dirinya sendiri? Dalam riwayat disebutkan bahwa wanita itu datang untuk kedua kalinya membawa bayi yang sudah digulung dengan selimut. Dia katakan, "Ya Rasulullah, waladtuha." Ini anakku, sudah aku lahirkan. Kata Nabi SAW, "Fa'ardi'ihi," susui, "hatta taftimihi," sampai engkau sapih. Ternyata pada pertemuan berikutnya dia kembali datang lagi, kemudian membawa anak itu sambil membawa sepotong roti, agar diketahui bahwa anak ini sudah bisa makan bukan hanya dari air susu ibunya saja. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam merajam wanita ini. Ini menunjukkan bagaimana pengorbanan wanita ini ingin betul-betul dibersihkan, bukan justru lari dari hukuman. Di saat banyak kaum laki-laki maupun perempuan melakukan perzinahan, seolah-olah mereka tidak mengerjakan apa-apa dan mereka berusaha untuk lari dari tindakan apa-apa yang menjadi konsekuensi perbuatan mereka. Kemudian pembahasan berikutnya tentang perbuatan atau sikap kepada orang yang akan dieksekusi dengan had atau hukuman dalam Islam. Wanita ini betul-betul akan dilaksanakan eksekusi rajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahsin ilaiha." Berbuat baiklah kepada wanita ini karena dia akan segera mendapatkan hukuman. Ini menunjukkan bahwa disukai atau dianjurkan kepada keluarganya untuk berbuat baik kepada dia manakala memang dia sudah siap untuk menerima konsekuensi dari perbuatannya. Memang apa yang terjadi sudah terjadi, akan tapi selama dia telah bertobat dengan tobat yang benar dan sungguh-sungguh, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni. Dan pada saat seseorang telah siap untuk menerima sebuah hukuman had dalam syariat, maka kebaikannya ada dua yang dilakukan atau didapatkan dari pelaksanaan hukum itu, entah rajam, qisas atau potong tangan dan sebagainya macam. Di antara yang pertama adalah untuk pelajaran bagi orang-orang yang ada di sekitarnya agar jangan sampai berani-beraninya mengulangi atau meniru perbuatan itu. Yang kedua adalah agar orang yang melakukan diampuni oleh Allah dosanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man asaba minkum haddan fa'ujjilat lahu 'uqubatuh." Barang siapa di antara kalian yang melakukan sebuah dosa besar kemudian ia telah dilakukan hukumannya, fahuwa kaffaratuh, maka hukuman itu menjadi penggugur dosanya. Wa illa fa amruhu ila Allah. Kalau seandainya tidak dihukum, maka urusannya masih gantung dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memelihara kita semua dari dosa-dosa besar dan kita tetap bisa istiqamah di atas jalan yang benar dan berupaya untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali kepada Allah dalam kondisi yang bersih dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.